وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan di dalam bab al-mashi 'alal khuffaini, bab tentang mengusap di atas khuf. Yang mana pembahasan terakhir di dalam bab ini adalah berkenaan dengan batasan waktu. Nah, kemarin permasalahan batasan waktu ini sudah kita bahas ketika membaca hadis Safwan ibn Asal radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan batasan waktu bagi mereka yang mengusap di atas khuf itu 3 hari 3 malam untuk musafir, dan kemudian sehari semalam untuk yang mukim, untuk yang tidak melakukan safar. Nah, malam hari ini kita akan membaca dalil bagi pendapat yang tidak menetapkan batasan waktu. Jadi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya rukhsah atau keringanan mengusap di atas khuf itu ada batasan waktunya, at-tauqit namanya. Bagi yang musafir 3 hari 3 malam, bagi yang mukim sehari semalam. Nah, sebagian ulama, ini pendapat yang kedua, menyatakan nggak ada batasan gitu. Jadi kapanpun dia mau untuk mengusap di atas khuf, nggak ada masa berakhirnya. Pokoknya ketika dia sudah berwudu, dia sudah bersuci, kemudian dia mengenakan khufnya, maka berlaku bagi dia kesempatan atau berlaku keringanan untuk mengusap di atas khuf tanpa ada batasan waktu. Ini pendapat yang kedua. Nah, siapa-siapa saja ulama yang berpendapat demikian, nanti insya Allah akan kita baca penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, sebelum itu kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-6, ke-7 dan ke-8 di dalam bab al-mashi 'alal khuffaini dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab secara mauquf. Wa an Anasin marfu'an. Namun diriwayatkan pula dari Anas ibn Malik bahwasanya ini marfu', bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffaihi." Jika salah seorang dari kalian itu berwudu dan ia telah mengenakan 2 khufnya, falyamsah alaihima, hendaknya ia mengusap di atas keduanya, yaitu kedua khuf tersebut. Cukup bagi dia untuk mengusap di atasnya tanpa harus melepasnya dan membasuh kedua kakinya. Jadi membasuh kedua kaki digantikan posisinya dengan hanya mengusap di atasnya saja. Wala yakhla'huma, jangan bagi dia untuk melepaskannya. Insya'a, kalau dia mau. Illa minal janabah, kecuali kalau sebabnya itu nanti dia junub atau hadas besar. Kalau hadas besar itu harus dilepas. Nah, kata-kata insya'a, jika dia mau, ini seolah-olah menunjukkan makna bahwasanya apa? Sepanjang dia menghendaki, sepanjang dia menginginkan, kalau dia mau, ya itulah keberlakuan keringanan untuk mengusap di atas khuf.
Jadi zahir atau yang nampak dari hadis ini menunjukkan bahwasanya keterkaitan hukum bolehnya mengusap di atas khuf ini terletak pada kehendak dan kemauan muslim yang mau melakukannya itu. Orang Islam atau seorang muslim yang hendak mengambil rukhsah tersebut pada saat ia mengenakan khuf, boleh bagi dia kapanpun, insya'a, kalau dia mau. Al-hadits rawahu Daruqutni. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar akhrajahu Daruqutni, diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Daruqutni. Kemudian diriwayatkan pula oleh al-Imam Hakim dan disahihkan oleh al-Imam Hakim. Hadis ini oleh al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah diletakkan di dalam bab tarkut tauqid, bab tentang tidak adanya batasan waktu. Kemudian oleh al-Imam Al-Baihaqi hadis ini juga diletakkan pada bab yang sama. Beliau juga sama memberi judulnya bab tarkit tauqid, bab tidak menetapkan batasan batasan waktu untuk mengusap di atas khuf. Yang mana ini memang tradisi para ulama hadis itu di dalam kitab-kitab hadis mereka yang coraknya itu sunan. Corak sunan itu adalah kitab-kitab hadis yang sebagian besar hadisnya itu didominasi oleh hadis-hadis hukum, hadis-hadis fikih. Jadi ketika mereka meletakkan suatu bab, nanti bab setelahnya itu adalah bab yang berlawanan. Jadi sebelum bab ini, di dalam kitab Thaharah mereka, dalam kitab bersuci mereka, bab sebelum ini adalah at-tauqid, tauqitul mashi 'alal khuffain, bab tentang batasan waktu. Nah, bab tentang batasan waktu itu hadisnya apa saja di dalamnya? Ada hadis Sofwan ibn Asal, ada hadis Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwasanya musafir itu 3 hari 3 malam, yang mukim itu sehari semalam saja. Nah, setelah selesai dari bab itu, maka disusun bab yang kedua, yaitu bab yang maknanya itu berlawanan dengan pendapat sebelumnya, yaitu bab tarkit tauqid fil masyi 'alal khuffain, bab tidak adanya batasan waktu untuk mengusap di atas khuf. Hadisnya apa saja? 1, 2, 3. Di antara yang dimasukkan adalah hadis Anas ibn Malik ini yang diletakkan oleh al-Imam Ad-Daruqutni, kemudian juga al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan mereka berdua. Nah, ini kalau antum nanti berkesempatan untuk menelaah kitab-kitab Sunan, antum akan mendapatkan ciri khas atau tradisi dari para ulama hadis demikian. Mereka membawakan dalil semua pendapat. Nanti yang berpendapat demikian babnya di sini, yang berpendapat demikian babnya di sini, dipisah. Nah, kalau di dalam Bulughul Maram kan langsung semuanya gitu kan, bab al-masih 'alal khuffain, bab tentang mengusap di atas khuf. Tetapi nanti perbedaan pendapat di dalamnya itu Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak mengelompokkan lagi ke dalam bab-bab tertentu, tetapi dari susunannya gitu. Dari susunannya nanti terlihat bahwasanya ada hadis-hadis yang bertentangan, berlawanan. Nanti mazhab mana yang mengambil hadis ini, mazhab mana yang berpegang kepada hadis ini, itu perlu penjelasan. Nah, ini hadis Anas bin Malik menyatakan demikian. Nah, kebalikannya hadis Abu Bakrah yang dibawakan setelahnya ini menyatakan tauqid, menyatakan batasan waktu. Qala rahimahullah wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layaliyahunna. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi musafir 3 hari 3 malam, walayaliyahunna, dan 3 hari dan 3 malam, walil muqim yauman walailah, dan bagi orang yang bermukim hanya sehari semalam. Apa rukhsah apa? Idza tatahhara, yaitu pada saat ia bersuci, fala bisa khuffaihi, dan ia sedang dalam keadaan mengenakan 2 khuf, ayyam saha alaihima, boleh bagi dia, rukhsah bagi dia untuk mengusap di atas keduanya. Akhrajahu Daruqutni, juga diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Daruqutni.
wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Jadi dua-dua hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dibawakan pendapat para ulama yang telah menghukumi kesahihannya. Hadis sebelumnya, hadis Anas bin Malik yang menyatakan nggak ada taukid, nggak ada batasan waktu, ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Nah, dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal Hakim wa shahhahahu, kata beliau. Kemudian hadis Abu Bakrah yang menunjukkan makna harus ada taukid gitu kan, ada batasan waktunya, ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Nah, kalau secara kekuatan sanad atau standar kesahihan suatu hadis, standar kesahihan hadisnya Ibnu Khuzaimah itu lebih ketat daripada Al-Imam Al-Hakim. Secara umum lah ya, secara umum. Namun hanya saja para ulama hadis itu sering mengkategorikan atau menganggap, menilai hukum kesahihan Ibnu Khuzaimah itu longgar. Jadi longgarnya itu bukan pada syarat kekuatan rijalnya, enggak. Tetapi Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Ibnu Hibban, ini dua ulama ini punya pandangan bahwasanya hadis sahih dengan hadis hasan itu sama aja gitu loh. Artinya sederajat saja. Jadi nggak ada hadis hasan di dalam pandangannya Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Menurut mereka berdua hadis hasan ya sahih gitu. Jadi ketika mereka mensahihkan suatu hadis, ada kalanya nanti secara faktanya itu hadis hasan, tetapi kok dihukumi sahih sama Imam Ibnu Khuzaimah, karena memang dalam pandangan beliau hadis sahih sama hasan ya sama gitu. Kenapa kok sama? Wong sama-sama diterima, ngapain dibeda-bedain? Gitu loh. Ngapain dibeda-bedain antara sahih dengan hasan? Wong sama-sama diterima dan sama-sama bisa diamalkan. Nah, tetapi bagi kebanyakan para ulama hadis, mayoritas ulama hadis, kenapa kok membagi antara sahih dengan hasan? Di antara faedahnya pembagian sahih dengan hasan kalau terjadi ta'arud seperti ini, gitu. Terjadi ta'arud itu terjadi perbedaan makna yang zahir dari hadis tersebut. Kalau tidak bisa dikompromikan dan harus menempuh jalur tarjih, itu harus menempuh jalur salah satu harus ada yang dikuatkan. Disinilah baru berlaku faidahnya pembagian hadis sahih dan hadis hasan. Artinya hadis yang sahih ini lebih bisa untuk diterima, sementara hadis yang hasan itu dikesampingkan untuk diamalkan. Ini diantara faidah pembagian dari sahih dan hasan kalau terjadi ta'arud. Ta'arud ini pertentangan makna dalam kategori yang tidak bisa lagi untuk dikompromikan. Nah, tetapi untuk masalah ini insya Allah bisa dikompromikan. Nanti kita akan lihat penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam perkara ini.